Halo guys, good morning. Selamat pagi semuanya. Kayak biasa lagi ngoceh guys di tempat biasa. Bahkan ya guys ya, kalau misalkan telat aja kayak sampai upload video nih, kalian itu nyariin kayak kemana ya, kayak sakit ya, kok nggak ngoceh enggak ya guys ya. Kayak sehat, alhamdulillah, semoga kalian juga sehat. Yang pokoknya yang lagi sakit ya guys ya, kayak doakan, kita doakan bersama semoga teman-teman kita yang lagi berjuang di rumah sakit, semoga Allah sehatkan. Dan buat kalian yang masih kelilit hutang, semoga Allah mudahkan jalan untuk membayarnya. Luruskan niat, intinya kayak gini guys, Allah itu maha mendengar dan Allah maha pemberi solusi. Dimana dibalik kesalahan kita dulu pernah terlibat hutang piutang, kalian luruskan niat nih, ya Allah saya mau sadar, ya Allah berikan saya jalan untuk bisa membayar. Insya Allah Allah mendengar ya guys ya, semoga Allah lunaskan nih perkara hutang kalian, amin ya robbal alamin. Pokoknya support terbaik untuk kalian, tetap semangat. Kaisam ini hari ini mau bahas ringan aja, biasa yuk guys. Kita membahas satu kasus, bedah kasus nih guys. Kaisam itu pengen denger nih pendapat kalian tentang kasus ini. Maaf ya guys ya, panas tapi nggak apa-apa, tetap semangat. Oke, Kaisam ini menemukan satu artikel di mana ini diposting di media sosial, di mana ramai nih guys. Jadi ada pekerja migran yang di-interminate majikannya dikarenakan dishonesty ya guys ya, atau alasannya berbohong. Berbohong apa kak? Ini majikan ini lebay ya guys ya. Aduh, kenapa ini majikan ini suka memposting pekerja migrannya ya, maksud kayak Isam tuh kalau nggak suka ya udah dipecat aja gitu ya. Kenapa harus digosipi ya guys ya? Ini majikan nih kadang nggak introspeksi diri gitu ya guys ya. Coba kalau kita yang posting majikan ya guys ya, coba kalau misalkan pekerja migran yang memposting di media sosial majikan kita maafan, waduh bisa-bisa kita urusannya sama poking ya guys ya. Tapi nggak apa-apa, dari kejadian ini kita bisa belajar tentang gimana sih kita hidup dengan orang lain di Hong Kong ya guys ya, notabene majikan. Ini kayak Isam nggak berbicara majikan kalian yang baik ya guys ya. Nggak semua majikan Hong Kong itu maafan sih guys. Ada juga majikan Hong Kong yang yang acu tak acu, udah percaya sama kita gitu ya guys ya. Tapi dalam kasus ini kayak Isam mau bedah kasus tentang majikan yang maafan. Sebenarnya ini salah siapa? Sebenarnya ini masalahnya gimana ya guys ya, kok bisa dipecat, di-interminate, dijelek-jelekan pula. Yuk kita bahas. Oh guys, kemarin itu ada yang memposting di media sosial di mana majikannya Mbak Aira, ini namanya Mbak Aira guys. Jadi Mbak Aira ini di-interminate majikannya dikarenakan awalnya majikannya ini menanyakan kepada Mbak Aira, Aira kamu kerjaannya udah selesai apa belum? Mungkin majikannya memantau tuh dari CCTV gerak-gerik pekerjaan Mbak Aira pada hari itu ya guys ya. Nah, mungkin majikannya ngomongnya secara baik-baik nih, tapi Mbak Aira ini ngomong, saya udah kerja kok, saya udah menyelesaikan semuanya. Kalau kamu nggak percaya, kamu cek CCTV-nya aja. Nah, karena mungkin majikannya ini memiliki alasan sendiri tidak menyukai Mbak Aira sehingga mencari titik salahnya Mbak Aira. Nah, sialnya di sini guys. Saat ditantang nih sama Mbak Aira, majikannya suruh mengecek CCTV, ternyata yang diperlihatkan adalah posisi Mbak Aira di dapur lagi video call guys. Jadi Mbak Aira itu duduk di kursi. Jadi dapurnya itu memang sempit guys. Jadi dari ruang tamu juga dia itu kelihatan gitu. Nah, Mbak Aira itu duduk lagi serendehan di belakang, terus kakinya itu agak naik di di buffet dapur ya guys ya. Hands free-nya itu pakai kabel ya, yang dilihat itu layarnya itu lagi menelepon seseorang dalam video call ya guys. Akhirnya majikan ini ngomong, kamu ini bohong ya, kamu itu kerjaannya begini loh. Jadi guys, karena majikannya ini ngerasa ditantang sama Mbak Aira untuk cek CCTV, dan kenyataannya CCTV itu Mbak Aira itu lagi duduk, lagi video call ya guys ya, di jam kerja. Makanya majikannya, ya udah deh, mulai sekarang saya menginterminate kamu dikarenakan kamu berbohong. Saya nanya baik-baik, kamu udah selesaikan kerja belum? Kamu malah menantang seperti ini. Akhirnya Mbak Aira dipecat guys. Dan sialnya, bukan hanya dipecat, tapi majikan ini memposting nih ke Facebook untuk warning kepada majikan-majikannya, kalian hati-hati ya, cece kalian itu benar-benar kerja atau cuma main handphone. Aduh, gimana nih guys kasusnya? Yuk kita bahas.
Oh guys, menurut kalian ini gimana guys? Salahnya Mbak Aira apa salah majikannya? Ya kan kita bisa aja guys ya, bukan kayak bisa membela Mbak Aira. Mungkin saja memang benar sudah bekerja, Mbak Aira ini jamnya istirahat habis makan siang, video call lagi santai-santai gitu ya guys ya. Memfreshkan otaknya sendiri gitu biar semangat lagi kerjanya, ya kan nggak ada salahnya ya guys ya. Masa iya kita 12 jam atau sampai sore gitu kita kerja terus? Ya kan majikan juga kan harus mengerti keadaannya. Mungkin di sini kekeliruannya Mbak Aira ini menantang ya guys ya untuk membuka CCTV. Hak majikan dong, iya kan? Mencari celah di mana nih Mbak Aira ini ketahuan bohong, ya kan? Kalau misalkan majikan melihat keadaan posisi kita yang kakinya naik-naik ke itu kan, majikan itu kan watak ya guys ya, kan nggak suka cara seperti itu ya guys ya. Nah, menurut kalian gimana nih? Tapi ya guys ya, kalaupun Mbak Aira ini teleponan sampai video call ya guys ya, harusnya Mbak Aira ini bisa menjelaskan dengan baik gitu ya guys ya. Iya kan? Karena majikan ini tersinggung aja sih guys sebenarnya. Atau bisa jadi memang Mbak Aira ini menyepelekan gitu pekerjaannya. Jadi dikirainya karena majikan ini kerja kantoran, jadi dikirainya di rumah itu ya milik pribadi. Jadi suka-suka gue jam berapa kita kerja gitu ya guys ya. Tapi kan nggak boleh kayak gitu ya guys ya. Nah mungkin juga Mbak Aira ini nggak sadar kalau di dapurnya ternyata ada CCTV. Kalian hati-hati ya. Bodoh amat kak, saya mah ada CCTV 10 juga nggak apa-apa, jadi artis CCTV. Nggak apa-apa, bagus guys kalau kamu punya kepercayaan diri kayak gitu. Yang penting kan satu, kita kerjanya udah beres ya guys ya. Jadi kalian nggak boleh lalai tentang profesional kerja. Jadi kalian kerja dulu, baru nanti santai. Jadi sehingga kita bisa menjelaskan majikan, rumah kita bersih, majikan itu nggak akan protes kan. Alah kak, tetap aja majikan mah selalu cari alas-alasan. Duil-duil itu siapa namanya, debu itu, kamu lap nggak nih? Padahal kan ya mungkin aja di bagian situ kita skip gitu ya guys ya, nggak kelap gitu ya. Ya itulah makanya ya guys ya. Jadi cari amannya aja ya guys ya. Nah pesannya nih buat kalian, kalau misalkan memang seperti itu memiliki majikan yang maafan, kalian harus berhati-hati ya guys ya. Barangkali aja di kamar di dapur memang dipasang CCTV tersembunyi ya guys ya. Kalian harus hati-hati tuh. Jadi tetap menjaga sikap walaupun di dapur. Jadi kalian kalau makan ya yang sopan lah ya guys ya. Jadi kaki itu jangan diangkat-angkat layaknya bos ya guys ya. Jadi kan majikan ini ngomong gitu, ngeluh di media sosial, udah saya itu sewa cece, tetap aja saya masak nyuruh orang lain gitu. Jadi saya moyung itu punya cece, tetap aja saya masak suruh orang lain. Cece saya itu layaknya putri katanya guys. Sakit hati nggak sih kalian? Aduh, maka dari itu ya guys ya, kita lebih sadar diri aja ya. Majikan seperti itu enaknya diapain? Biarin aja kak, biar tahu rasa dia. Cari aja cece lain. Tapi ya guys ya, kita udah datang ke sini, ya langkah lebih baiknya kita tetap profesional kerja. Selesaikan kerjaan kalian dulu, baru kalian santai-santai main handphone kalau jam makan siang ya guys ya. Kalau lagi sibuk-sibuknya kalian gak usah curi-curi ya guys ya. Kalau mau curi-curi sana masuk WC ya guys ya, terus keluar lagi. Nanti dikirainya majikan, ngapain kamu cece ngabis-ngabisin air keluar masuk WC terus. Saya kak ngerasa kesindir. Nggak apa-apa ya guys ya. Introspeksi untuk kita bersama, semoga pekerja migran bisa belajar ya guys ya. Kalau misalkan kejadiannya kayak gini, apa sih yang harus dilakukan? Kalau majikan nanya, cece kamu udah selesai kerja belum? Udah majikan gitu, nggak usah pakai nantang-nantang buka CCTV ya guys ya. Itu nggak sopan menurut Kaisam ya. Menurut kalian gimana nih? Kalian pro sama cecenya apa majikannya? Ayo, pembelaan diri dari pekerja migran apa nih untuk membela teman kita? Semoga Mbak Aira mendapatkan pengganti majikan yang lebih baik ya guys ya. Amin, kita doakan bersama untuk kebaikan pekerja migran Indonesia. Amin, semangat. Mungkin itu aja sharing Kaisam hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Hati-hati, majikan itu pasti akan mencari celah sekecil apapun kalau mereka sudah tidak menyukai kita. Untuk itu jangan pernah takut di interminate. Kalaupun kalian di interminate, insya Allah ada rezeki yang lebih baik ke depannya. Oke, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.